Wajib. Takziah itu malam ketiga fardu kifayah ya. Dari mulai apa itu? Oke ya. Dari mulai ketika memandikan, dia mengkafani, menyolatkan, menguburkan itu hukumnya fardu kifayah. Artinya begini. Dari sekian banyak satu saja yang ngurus, yang lain tidak terkena dosa. Jadi kalau satu orang, satu pun gak ada yang ngurus di lingkungan ini, maka semuanya berdosa. Nah itu bedanya fardu kifayah. Sementara menuntut ilmu itu fardu ain. Nah ini sedang suka terbolak-balik kita nih. Kira-kira kalau talim segini nggak jumlah orangnya? Segini orangnya? Enggak ada ya. Nah, itu satu bukti bahwa kita suka terbalik. Ya. Iya, ambil. Dia lagi ya. Oh enggak. Begini. Di dalam hadis dikatakan tolabul ilmi tolabul ilmi, menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat, lebih afdol daripada puasa, lebih afdol daripada zakat, lebih afdol daripada ibadah haji. Kok bisa begitu? Nah iyalah, sholat tanpa ilmu kan mardodatun atau lalu. Zakat tanpa ilmu, haji tanpa ilmu cuma ikut-ikutan. Jadi oleh karena itu ilmunya lebih penting. Kesalahan kita selama ini kalau mau pergi haji baru manasik, padahal 5 tahun sebelum berangkat harus manasik. Manasik itu apa? Latihan supaya sedikit-sedikit kalau langsung digebrukin begitu mana ingat. Banyak sekali orang yang ke Mekah di sana itu kebingungan, ya. Oleh karena itu belajarnya dari TK ya. Pasti dia nggak ingat ya, pasti dia nggak ingat. Jadi manfaat untuk kita semua sebagai pelajaran bahwa kita juga akan menyusul. Kan kita nggak tahu, ya. Bapak-bapak duluan apa saya belakangan? Saya belakangan atau bapak duluan? Nah, gitulah. Oh, sama tuh. Gimana bareng? Jadi artinya, kalau bareng kan siapa yang ngurus? Ya yang hidup lah. Kan mau bareng semua. Nah, jadi ada satu peristiwa, ya. Ada kalau main sepak bola, kalau 6-0 gawat nggak? Bisa nyusul nggak? Susah ya. Ternyata di dalam diri kita itu ada 6 kosong, ya. Ketika malaikat Israfil, siapa itu Israfil? Nah, harus hafal. Kan 10 harus wajib dihafal. Niup, sangkakala atau trompet. Ternyata oleh orang barat itu sudah diteliti, ternyata trompetnya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Jadi dalam trompet itu dunia ada di dalam, manusia di dalam, semuanya di dalam. Makanya wajar sekali totet hancur semua. Tuh kan? Tapi ada 7 yang tidak hancur atas izin Allah. Nah, kan kita suka bingung tuh penjelasan kalau nanti kiamat itu pada kebingungan, pada kayak orang gila, ya, merasakan hebatnya dahsyatnya kiamat. Oh ternyata nggak begitu. Orang beriman mah tidak merasakan dahsyatnya kiamat. Kalau orang Islam merasakan, emang bedanya apa orang Islam dengan orang beriman? Oh jauh beda. Kalau orang beriman itu nggak bakal dapat pertanyaan kubur, langsung dia ke barzah, langsung dipertontonkan surga dan neraka. Yang lebih penting ada surga sehari 2 kali. Sementara kalau orang muslim dan non muslim itu pasti dapat pertanyaan kubur. Nah makanya kita berusaha tingkatkan dari muslim ke mukmin, ya. Nanti mungkin di acara-acara tertentu kita bahas apa itu mukmin. Jadi mukmin itu percaya dan yakin di kiri kanan itu diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Jadi nggak bakalan selingkuh, nggak bakalan korupsi, nggak bakal macam-macam karena dia selalu merasa diawasi. Selama ini barangkali pengertian kita raqib atid itu cuma 2. Nah kalau cuma 2, 8 miliar bagaimana nulisnya? Gimana nyatetnya? Ternyata masing-masing punya perwakilan. Jadi setiap manusia itu ada 2. Ya, ada 2 yang mengawasi terus-menerus setiap saat. Apalagi ada malaikat malam, ada malaikat siang yang selalu melaporkan, ya.
Bahkan ada satu amalan begitu dikerjakan beres langsung dilaporkan. Nah ini yang istimewa. Apa itu? Sholat sunnah zuhur 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Nah ini jarang sekali orang melakukannya. Rata-rata cuma dua rakaat. Padahal 4 itu udah selesai langsung dilaporkan. Kalau yang lain itu mingguan, bahkan bulanan, bahkan tahunan. Tapi khusus sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu langsung. Dulu saya heran waktu pesantren, kok kiai pada 4 rakaat ya. Saya cuma udah berani nanya, kita diem aja. Pas lama-lama buka, oh ternyata dahsyat sekali sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah ini silakan belajar dah tuh ya. Ya kalau udah komat baru datang bagaimana bisa ya. Rata-rata begitu. Sholat Jumat aja kok masih sepi, nunggu adzan ya. Ya Allah. Nunggu adzan. Bahkan nunggu khutbah. Bahkan dari jam 9 yang saya baca dari jam 9 pagi itu malaikat sudah ada di pintu-pintu masjid mencatat siapa yang datang pertama, kedua dan seterusnya. Kan selama ini ada penjelasannya. Mungkin Ustaz Badai sudah menjelaskan bahwa waktu pertama itu seperti sedekah apa? Sedekah apa? Lupa. Sedekah onta. Lalu saya heran, cuma sampai di situ penjelasannya. Saya coba mencari, ternyata baru ketemu di kitabnya Imam Ghazali juz pertama, Ihya Ulumuddin. Yang dimaksud waktu pertama itu ketika dia sholat subuh datang ke masjid, nggak balik lagi sampai sholat Jumat. Kira-kira ada nggak di Nur Yakin kita? Buat obat juga susah. Jadi yang benar waktu pertama itu sholat subuh nggak balik lagi sampai sholat Jumat. Nah itu waktu pertama. Selama ini salah pengertian. Bahkan kalau misalnya Habib sudah naik mimbar, udah ditutup tuh buku, udah nggak dicatat lagi. Dia protes, malaikat saya itu nggak pernah absen sholat Jumat. Ente datangnya kapan? Ente kan datangnya udah mulai. Iya emang. Ya udah nggak dicatat, malaikat udah nggak mau nyatat udah. Yang cuman gugur aja sholat Jumatnya, tapi tidak mendapat fadilah sholat Jumat. Nah yang ini seharusnya digembar-gemborkan dalam pengajian, ya bisa pengajian itu juga yang datang. Sedikit nggak pernah nyampe tuh ilmunya ya, makanya saat-saat seperti ini kan banyak, makanya kita coba untuk sampaikan ya. Jadi begitu, sebetulnya banyak yang saya sampaikan tetapi nggak fair katanya kalau saya terus-menerus ngomong karena waktunya udah malam ya. Yang pertama, yang tidak akan hancur surga dan neraka itu atas izin Allah, jadi dia nggak hancur. Ketika malaikat Israfil trompet semuanya hancur, semuanya mati, tapi surga dan neraka masih utuh atas izin Allah. Yang kedua, arash ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala itu nggak hancur. Kemudian apalagi yang tidak hancur ya, kursi dan ayatul kursi. Nah itu kursinya tuh nggak bakal hancur. Kemudian apalagi lauhil mahfud. Jadi semua dari pagi sampai pagi lagi udah catatan semua tuh yang kita lakukan itu udah ada di lauhil mahfudnya. Jadi kalau orang sudah kasyaf, mampu melihat, nah tentunya orang yang sudah tidak punya dosa lagi karena tertutup dengan dosa-dosa sehingga tidak melihat. Seandainya tidak ada debu-debu dosa, semua manusia bisa melihat catatan amalnya di lauhil mahfud. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini udah ada tuh catatannya, tanggal sekian, jam sekian itu udah dicatatkan semua. Jadi kalau ada seorang yang bisa melihat ke depannya bagaimana, itu bisa. Sebab kalau ada orang yang mengatakan kalau orang seperti kita itu kan setelah terjadi baru tahu hikmah. Tapi kalau orang yang khusus tahu hikmah sebelum kejadian, gimana tuh? Umumnya kita setelah kejadian baru tahu hikmah. Contoh yang paling sering diungkapkan oleh dai 1 juta umat almarhum, ada tukang tape 3 ya. Kemudian yang satu yang belakang pikulannya patah, otomatis nyebur semua tuh tapenya ke sawah. Akhirnya ngegelut tuh dia, dasar gara-gara pikulan patah ya, saya nggak bisa ke pasar, rugi saya. Nyap-nyap dia pulang. 1 jam kemudian ada berita, ternyata seluruh tukang dagang termasuk 2 tukang tape mobilnya masuk jurang, nggak ada yang selamat satupun. Apa dia bilang? Alhamdulillah, untung pikulan saya patah. Tuh, itulah udah kejadian baru tahu hikmah. Jadi kalau orang khusus mah dia tahu kejadian sebelum
apa tahu hikmah sebelum kejadian. Contohnya begini, saya setua ini kalau mau ke Tasik saya nanya dulu Pak Guru, saya mau ke Tasik kapan? Habis Jumat, boleh nggak? Sebaiknya tunda ya. Nah, dia udah tahu apa yang akan terjadi di jalan tuh. Ternyata seperti itu. Nah, kita bakal nggak sampai ke situ ya. Tapi kalau punya guru situ enak tuh, nanya aja. Misalnya mau nikah, saya bohong bertanya. Kalau nikah itu karena cantiknya, karena kita suka atau kenapa? Cantik. Nah, karena suka kan? Ah itu nafsu. Kita nggak bertanya kepada Allah. Saya tanya ya Allah, wanita ini cocok nggak buat saya? Engkau ridho enggak? Seharusnya begitu. Nah kita makan enggak. Begitu cantik ditolak, dikejar habis-habisan. Perlu dipelet sampai dia kan gitu ya. Kemudian kolam atau pena itu yang nggak hancur. Nah yang pada diri manusia ada dua, ruh dan tulang ekor. Ruh kita nggak hancur. Jadi nanti begitu orang meninggal kembali ke Allah apanya? Ruhnya, jasanya kembali ke tanah, akan hancur sementara ruhnya tidak akan hancur. Tuh, jadi kalau ruhnya itu tidak bermasalah ketika di dalam tubuh kita maka dia langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasad kita ke tanah karena asalnya dari tanah walaupun dari saripati tanah akan kembali ke tanah dan itu akan hancur kecuali para penghafal Quran, kecuali para syahid itu gak hancur ya dan seterusnya. Saya rasa ini barangkali yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah malam, kebetulan saya sendirian, istri saya lagi berangkat ke Pondokaren, mungkin udah pulang. Oh ya. Oh mantap. Jadi